Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman dari Singkawang, mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Anda sekalian. Pameran ini diselenggarakan dalam rangka 40 tahun Tentara Budaya yang akan jatuh pada 26 September nanti. Dan sungguh sebuah kehormatan luar biasa bahwa salah satu mata acara untuk menyambut ulang tahun kami yang ke-40 ini adalah pameran dari teman-teman Singkawang, orang-orang Singkawang yang akan Anda saksikan nanti. Anda akan melihat sebuah perjalanan yang panjang bagaimana sebuah etnis di Indonesia, etnis minoritas, berjuang untuk mempertahankan dan menghidupi jati dirinya, tapi sekaligus juga memberikan diri bagi lingkungan dan bangsanya. Inilah justru yang merupakan nilai dari apa yang mungkin kita lupakan. Singkawang itu jauh di sana, dan kita bisa belajar banyak bagaimana mereka bertahan, mereka hidup dalam sejarah yang sangat panjang, mempertahankan identitasnya, tapi juga tetap memberikan diri bagi bangsa Indonesia ini dan khususnya juga masyarakat di daerahnya di Kalimantan. Tentara selalu menampilkan apa-apa yang terpinggirkan, apa-apa yang mungkin tidak dilihat, apa yang mungkin kurang presentasi, dan inilah salah satunya bagaimana kami mengekspresikan keprihatinan kami dengan memperkenalkan pameran orang-orang Singkawang ini. Untuk Pak Liu, Oscar, dan teman-teman yang demikian banyak dari Jakarta maupun Singkawang, kami mengucapkan banyak terima kasih dan nanti selamat menyaksikan pameran orang-orang Singkawang. Dulu saya atas nama teman-teman dari Yayasan Singkawang Luhur Abadi, teman-teman dari Yayasan Mata Waktu yang bekerja sama kali ini dengan Tentara Budaya Yogyakarta dan juga menyambut 59 tahun Kompas Gramedia, 40 tahun Tentara Budaya. Nah, kebetulan di sini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada teman-teman Tentara Budaya yang dimulai dari tempat ini. Ada para pendirinya di sini kebetulan hadir, ada Romo dulu, juga ada Mas Hermano, ada Hari Budiono, dan semuanya mengiring kita kepada apa yang disebut tadi kaum Bina. Ada Mbak Bina Bektiati. Silakan berdiri, Mbak. Ini yang menulis buku, besok bersama-sama Romo akan menyampaikan diskusi dan beragamakan beragama juga. Mudah-mudahan pameran ini akan bisa menggugah dan menyatukan kita kembali ke Indonesia yang lebih baik. Terima kasih.
saya Ahmad Farid, Dirjen Kebudayaan, saat ini sedang berada di Bentara Budaya Yogyakarta melihat pameran tentang Singkawang. Kebetulan waktu pameran pertama di Jakarta, saya juga hadir di pembukaannya dan senang melihat bahwa ini bisa dilakukan di Yogyakarta. Dan buat saya banyak sekali yang bisa kita pelajari dari sejarah dan kebudayaan Singkawang. Sangat relevan buat kondisi kita hari ini mengenai keragaman, utamanya bagaimana kita menghargai sesama, tidak berbeda, tidak mempedulikan latar belakang agama, suku dan ras. Dan berharap dengan adanya pameran ini semakin banyak orang yang bisa mengalami secara langsung apa yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi berharap pameran ini juga nanti bisa berlanjut terus di tempat-tempat lain. Tapi untuk yang kali ini saya lihat suasananya, sambutannya sangat baik. Jadi sukses terus untuk Bentara Budaya Yogyakarta. Ya, Indonesia saya kira harus ada Singkawang karena bangsa ini kan sangat plural. Pluralitasnya itulah saya kira jadi menjadi kekayaan tersendiri, baik etnis, suku, agama. Jadi Indonesia itu bukan sebuah suku, bukan seperti Yong Jawa, Yong Singkawang, Yong South Sumatera, Yong Silebes, tapi Indonesia adalah sebuah warisan besar yang isinya saya kira dari berbagai macam suku, agama, budaya, tentu etnis ya. Nah, saya kira pameran ini luar biasa memotret kekayaan atau sisi lain dari wajah Indonesia. Orang yang visioner itu mau memotret masa lampaunya dihadirkan hari ini. Berarti itu ciri orang visioner. Mas Saiful saya kira memotret masa lalu itu tidak hanya sekedar memotret tapi renungan. Pameran kali ini menunjukkan bagaimana fungsi fotografi untuk menunjukkan banyak hal tentang kehidupan. Salah satunya adalah akulturasi yang terjadi di Singkawang. Melalui deretan foto yang dipasang ini dan buku yang sudah diterbitkan, kita mengetahui bagaimana kisah kaum Tionghoa atau masyarakat Tionghoa, sejarahnya, kemudian bagaimana mereka bereksodus sampai ke Hong Kong, dan jejak-jejak itu bisa terlihat dalam pameran ini. Luar biasa. Selamat. Wah, ini pameran yang menurut kami cukup bagus. Tidak hanya cukup, sangat bagus. Karena menginspirasi teman-teman Tionghoa Jogja sebetulnya. Untuk apa ya? Untuk menggali sejarah Tionghoa Jogja. Kalau kita lihat buku-buku pun banyak yang telah terbit dari beberapa daerah. Hanya mengenai khusus Tionghoa Jogja itu belum pernah ada. Nah, dengan adanya pameran ini menginspirasi kami dari komunitas pecinan Tionghoa untuk mulai mendata, mengumpulkan data-data untuk mengangkat kembali sejarah Tionghoa Jogja. Mungkin itu, Mas. Saya surprise benar. Karena setiap kali melihat foto lama, baik itu tentang orang, tentang alam, saya selalu terseret pada imajinasi yang peristiwa masa lampau yang menurut saya bukan sekadar yang terlihat ini, tapi ada peristiwa-peristiwa yang mendasarinya mengalami. Apalagi ketika beberapa foto ditarik dengan kekinian yang sekarang ini, melihat seperti time lapse ya, perjalanan waktu sekian puluh tahun ya, barangkali melintasi banyak peristiwa, apalagi yang di Singkawang. Singkawang ini spesifik, peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan Tionghoa, Cina, itu ada aura yang dalam tanda petik selalu ada aura diskriminasi di sana. Dan itu biasanya musik kemanusiaan. Nah, itu yang biasanya terutama untuk pameran ini yang luar biasanya itu. Ya, saya kira pameran ini luar biasa karena memotret kehidupan beberapa periode yang sebenarnya kami bangsa Indonesia yang sebagian ini tidak pernah mengerti bahwa ternyata ada kehidupan yang romantis dalam potret indah, kemudian produktif, dan ternyata kita punya saudara-saudara yang mungkin agak berbeda warna, tapi itu memperkaya Bhinneka Tunggal Ika.
saya kelahiran dari tahun 40-an. Jadi tahun 45, 46, 47 itu saya mulai ngerti kan itu. Dekat sekitar saya itu daerah Mangga Besar, itu daerah pecinan itu. Sampai kan ke Glodok itu wilayah pecinan. Tapi melihat yang ini kayaknya saya nostalgia melihat tuh suasana kembali itu. Tapi jelek atau bagusnya itu peristiwa yang pernah saya alami itu ini ada di sini itu. Ya sampaikan tuh kapal namanya Ciwangi segala macam itu masih ingat saya. Itu memang peralihan zaman Belanda ke Republik itu ya, kita kan waktu dulu belum punya segala alat angkutan segala macam. Yang namanya pesawat terbang juga Samrut itu kan pemberian dari Kesultanan Aceh itu yang membeli pesawat terbang itu. Jadi semua yang saya lihat itu arsitekturnya, wajahnya, ingatkan saya kembali pada sekitar 70-an tahun yang lalu, 65-70 tahun yang lalu itu. Ya kalau saya tahunya itu ya, itu kan yang PP 10 di mana orang harus menyingkir keluar dari Indonesia, karena itu juga permasalahan banyak orang juga tidak pernah tahu, dan saya baru tahu tahun ini itu ada persetujuan dari semua yang namanya Yong Java, Yong Ambon, terus lagi itu dari syarikat Islam segala macam, orang-orang Aceh, orang Sunda segala macam, itu ada kesepakatan waktu itu mau menjelang merdeka itu orang Cina mau ikut mana, mereka tidak memberikan persetujuan bahwa kaumnya, yaitu orang-orang Cina itu, untuk menjadi warga negara Indonesia. Dia memilih tetap menjadi kewarganegaraannya itu Cina. Cina berarti Cina daratan itu kan. Makanya pada tahun 60 waktu terjadi PP 10 itu, di mana orang yang namanya orang Cina itu, dia mau memilih menjadi warga negara Cina, dia pulang. Atau mereka yang mau masuk ke warga negaraannya itu diharuskan untuk melepaskan kewarganegaraannya. Nah, itulah yang terjadi itu. Menyaksikan pameran orang-orang Singkawang membuka mata hati kita tentang perjalanan sejarah yang ada di kota Singkawang. Dari sudut pandang fotografi, ini merupakan salah satu catatan yang sangat penting, di mana perjalanan ini akan menjadi sebuah catatan yang layak untuk disimak. Saya Fauzi Almi mengucapkan selamat berpameran dan sukses selalu. Thank you.